Pertengahan 2022, tim Propam Mabes Polri melakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan percaloan dan suap pada seleksi Bintara Polda Jawa Tengah tahun 2022. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Maki, Boyamin Saiman menilai ada kejanggalan dalam kasus ini. Proses penyidikan yang dilimpahkan dari Propam Mabes Polri ke Propam Polda Jawa Tengah dinilai untuk melokalisir pelaku atau bahkan menutupi pihak-pihak yang terlibat. Ya enggak, karena ini levelnya kan Polda, mestinya tetap Propam Mabes yang menangani. Dengan diserahkan Propam Polda ini kan menjadikan ini dikanalisasi dugaannya loh, ya kan tidak menjadi tidak fair. Menurut saya tetap mestinya Propam Mabes. Kalau diserahkan Propam Polda, saya khawatir ini kan kemudian dikotakkan, dikecilkan, gitu kan, tidak dikembangkan kan gitu kan. Namun tuduhan kejanggalan ini ditampik oleh Polda Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Al-Kudusi menyebut pelimpahan pemeriksaan itu tidak menghentikan proses penyidikan, meski selama kurun waktu bulan September 2022 hingga Maret 2023 memang tak disampaikan ke publik. Kasus ini ditarik ke Polda Jateng, diserahkan ke Polda Jateng. Itu terjadi pada bulan akhir September. Namun Polda Jateng langsung respon terhadap itu, kemudian dilakukanlah proses-proses gelar perkara, kemudian proses-proses klarifikasi dan sebagainya. Baru kita proses. Jadi sebenarnya prosesnya tetap berjalan, tidak mandek dan tidak lama sebenarnya. Dari hasil sidang kode etik profesi seperti yang disampaikan secara tertulis oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, setiap calon peserta yang ingin lolos diduga dimintai uang 300 hingga 400 juta rupiah. 7 orang ditangkap dalam kasus tersebut, yakni 2 personil berpangkat Kompol, 1 personil berpangkat AKP, 2 personil berpangkat Brigadir, dan 2 orang aparatur sipil negara atau ASN. Mereka terlibat dalam kepanitiaan seleksi Bintara tahun 2022. Para pelaku ini telah menjalani sidang kode etik dan profesi dengan diberikan sanksi demosi dan administrasi tanpa dilakukan pemecatan. Ditambah lagi dengan hukuman administrasi berupa mutasi yang bersifat demosi selama 2 tahun. Kemudian terhadap 2 anggota lainnya, yaitu Bribka Z dan Bribka D, yang bersangkutan selain juga meminta maaf pada institusi Polri, hukuman administrasi tambahan yang lain adalah patsus selama 21 hari dan 30 hari. Kemudian untuk 2 orang yang dilakukan oleh sidang disiplin, sidang dilakukan oleh Ankum masing-masing, 1 dokter pembina diturunkan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, kemudian 1 pengatur tingkat 1, yaitu pemotongan tunjangan kinerja sebesar 12% selama 12 bulan. Ringannya sanksi yang diberikan dikritik oleh Komisi Kepolisian Nasional. Anggota Kompolnas Wahyu Rudanto berpendapat, seharusnya para pelaku juga dijerat pidana suap atau gratifikasi. Karena itu saya selaku Komisioner Kompolnas berharap bahwa proses penanganan ini dilakukan secara serius, tidak main-main, secara terbuka, dan tentu saja penindakan ini harus fair. Karena jangan hanya soal etik saja, karena kalau itu sudah menyangkut soal suap, menyangkut soal penipuan, tentu ini bisa menyangkut soal pidana. Itu ranahnya ranah yang tidak diatur oleh Perpol nomor 7 2002, tapi oleh KUHAP. Jadi ini saya kira harus dilakukan secara benar-benar detail dan komprehensif sehingga publik terpuaskan, dalam arti publik melihat memang Polri benar-benar ingin memperbaiki diri, ingin menjalankan reformasi kultural ini yang merupakan kelanjutan dari reformasi struktural dan reformasi yang lain, itu bekerja dengan baik. Praktek busuk percaloan dan suap ini pun memicu aksi sejumlah mahasiswa di Semarang saat menggelar unjuk rasa di depan Mapolda Jawa Tengah pada Jumat lalu. Massa yang tergabung dalam kelompok Cipayung ini pun menganggap reformasi kultural dan struktural di institusi Polda Jawa Tengah belum berjalan. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah.